Selamat datang di channel Trading for Better Life. Seperti biasa pada hari Minggu ini saya akan coba men-screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih ada potensi untuk bergerak naik minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Karena ini baru awal Agustus, di video ini saya akan coba men-screening satu persatu saham mana yang ada potensi untuk bergerak naik bulan Agustus ini. Jadi mungkin video ini akan lebih panjang daripada biasanya. Dan untuk chart saat ini saya balik lagi pakai chart Nexus karena memang untuk screening saya lebih suka pakai chart Nexus karena kita sudah ada pilihan untuk saham-saham mana saja yang mau kita analisa dari A sampai Z. Dan untuk di video ini saya kembali memakai garis EMA 10. Jadi untuk teman-teman yang dari dulu ikutin channel ini tahu sebelumnya pada saat saya memakai chart Nexus saya memakai EMA 10 untuk melihat tren jangka pendek. Jadi beda dengan garis EMA 50 dan 150 yang selalu saya pakai untuk support dan resisten plus untuk tren jangka menengah atau jangka panjang. Garis EMA 10 memang untuk tren jangka pendek. Saya telah membuat satu video khusus yang membahas garis EMA 10 ini. Apabila teman-teman belum nonton bisa coba klik link di bagian akhir video ini. Dan untuk video ini mungkin saya akan membahas beberapa saham yang memang bisa saya anggap itu gorengan atau memang pada saat ini masih populer di kalangan investor maupun trader. Tapi seperti biasa untuk saham-saham Bakri maupun saham-saham Lipo Group saya tidak akan membahas. Dan memang tidak semua saham akan saya bahas karena apabila saya bahas durasinya akan sangat panjang. Kita mulai dari ACE. ACE bisa kita lihat saat ini masih bertahan di atas support di harga 1300 dan kemarin mulai turun kembali dan mendekati support di harga 1300, tapi memang secara tren bisa kita lihat ini masih downtrend dan untuk garis EMA 10 yang garis merah ini bisa kita lihat trennya juga masih turun. Jadi apabila teman-teman mau entry sebaiknya tunggu di sekitar harga 1300, apabila berhasil rebound baru teman-teman entry untuk trading jangka pendek. Tapi untuk trading untuk di hold untuk jangka lebih lama hati-hati karena trennya masih belum bagus. Dan untuk video ini memang saya tidak akan membahas broker summary untuk semua saham, tapi untuk beberapa saham yang mungkin pergerakannya menarik atau mulai ada tanda-tanda ada pergerakan ke atas mungkin kita akan bahas sebentar untuk broker summary. ACST bisa kita lihat kemarin masih bergerak sideways. Teman-teman bisa lihat saat ini memang telah berhasil naik di atas garis EMA 50 sehingga garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi support di sekitar harga 244 atau 245, sedangkan resisten masih di harga 280 atau di garis EMA 150-nya. Dengan posisi seperti ini ACST masih bisa di swing trade, atau untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di harga bawah maupun harga atas masih bisa di hold apabila berhasil bertahan di atas garis EMA 50 ini. Apabila gagal break dari gagal bertahan di atas garis EMA 50 ini, ACST masih ada potensi untuk balik kembali menuju support yang saat ini berada di sekitar harga 200. Saham Adro bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih bergerak naik, tapi terlihat masih gagal break dari harga 1350. Apabila terkonfirmasi break minggu depan, ada potensi ke harga 1400 yang merupakan resisten berikutnya. Untuk saham Adro bisa kita lihat untuk broker summary-nya. Teman-teman bisa lihat ini masih akumulasi besar dan asing 3 hari terakhir ini juga masih masuk melakukan akumulasi pada saham Adro. Jadi memang menarik untuk kita amati pergerakan saham Adro. Apabila berhasil break maka masih akan lanjut uptrend-nya. Secara tren juga ini masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk saham ADI bisa kita lihat ini masih sangat downtrend walaupun sempat rebound dari support di harga 650. Tapi secara tren ini masih downtrend. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support ini. Apabila masih bisa bertahan, maka
ADI untuk tren jangka pendek akan mulai bergerak sideways dengan support di harga 650 dan resisten bisa kita lihat saat ini di harga 750. Jadi teman-teman apabila mau beli saham ini bisa swing trade, tunggu di sekitar support di 650. Apabila berhasil rebound baru teman-teman entry. Saham ASA bisa kita lihat 3 hari terakhir ini bergerak turun tapi secara tren masih sangat uptrend. Dan penurunan kemarin berada tepat di support di harga 2400. Jadi masih ada potensi untuk bergerak naik karena saat ini masih support. Bisa teman-teman pantau apabila minggu depan berhasil rebound di harga 2400, maka ada potensi untuk balik kembali mengetes resisten di harga 2600. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saya selama masih bertahan di atas saat ini support kuat di harga 2000 masih sangat layak untuk di hold. ADMF bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga masih bergerak naik, tapi secara tren yang sebelumnya berada di atas garis EMA 50 dan 150 setelah ada pembagian dividen langsung terkena dividen trap dan turun ke bawah. Tapi menarik untuk teman-teman pantau karena ada tanda-tanda double bottom. Untuk resisten saat ini untuk ADMF di sekitar harga 7.800, sedangkan support di sekitar harga 7.550. Apabila resisten harga 7.800 berhasil di break, maka potensi untuk naik mengetas garis EMA 50 yang merupakan resisten berikutnya yang saat ini berada di sekitar harga 7.950. Sedangkan untuk garis EMA 150 masih di sekitar harga 8.125 atau 8.120. Tapi ingat, selama masih gagal naik dari kedua garis EMA ini, ADMF masih ada potensi untuk bergerak turun kembali. APLN, teman-teman bisa lihat saat ini masih bertahan di atas support di harga 120, tapi kemarin berusaha untuk naik di atas resisten di EMA 50 masih gagal break. Saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 140. Di sekitar daerah sini. Jadi minggu depan saya lihat APLN masih ada potensi untuk sideways. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di harga 120 ini. Akra bisa kita lihat trennya masih bergerak sangat uptrend karena memang ada banyak sentimen positif. Salah satunya adalah akan pembagian dividen. Saat ini berada tepat di resisten harga 3.600. Kita lihat di atas harga 3.600 apabila berhasil break maka target berikutnya di harga 3.800. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai saham di harga bawah, menurut saya masih sangat layak untuk di hold saham Akra ini karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda garis uptrendnya patah. Untuk supportnya bisa teman-teman lihat saat ini di sekitar harga 3.450. Jadi selama masih bertahan di atas harga 3.450, garis uptrendnya masih bagus dan belum patah. Tapi apabila turun di bawah garis support di harga 3.450, maka trennya akan mulai bergerak downtrend untuk jangka pendek. Dan bisa kita lihat garis EMA 10 juga masih bergerak naik. Jadi untuk memantau tren jangka pendek, saya memakai garis EMA 50. Saham ASRI bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways dengan support di sekitar harga 153. Sedangkan untuk resistennya di sekitar harga 165. Jadi memang jaraknya lumayan pendek untuk support dan resisten, dan setiap kali dekat resisten gagal break, turun ke support, berhasil rebound, tapi masih pergerakannya sideways. Tapi untuk saham ASRI ini menurut saya saat ini apabila teman-teman mau entry pun untuk swing trade, jaraknya atau range untuk profitnya juga lumayan tipis, jadi mesti hati-hati untuk membeli saham ini. Saham AGI bisa lihat kemarin hari Jumat masih bergerak turun, tapi secara tren saat ini juga masih uptrend. Jadi sama dengan saham ASA tadi, walaupun ada naik dan turunnya, arahnya tetap ke atas. Dan garis EMA 10 juga bisa kita lihat trennya juga masih terus ke atas. Jadi bisa kita lihat saat ini AGI masih gagal untuk break dari harga 1.800.
Sedangkan untuk support saat ini di harga 1.600. Tapi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini pun menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Karena apabila terkonfirmasi break di harga 1.800 minggu depan, maka AGI ada potensi untuk naik menuju resisten lebih kuatnya di harga 2.000. Untuk AGI bisa kita lihat broker summary-nya. Ini masih akumulasi. Sedangkan asing 1 minggu terakhir ini terlihat mulai keluar. Tapi jumlah distribusinya masih kecil apabila kita bandingkan dengan akumulasi selama 2 minggu terakhir ini. Antam baru saya bahas hari Jumat kemarin, teman-teman bisa lihat analisanya. Untuk Arna, teman-teman bisa lihat dia selalu bertahan di atas support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 748 sampai 750. Jadi di sekitar range harga ini. Setiap kali berusaha untuk turun di bawah garis EMA 50, teman-teman bisa lihat Arna selalu bisa bertahan, sedangkan untuk resisten saat ini di sekitar harga 800. Jadi saham Arna juga masih bisa teman-teman pantau untuk swing trade atau beli hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Tapi memang volume transaksinya masih kurang baik menurut saya, jadi tidak terlalu liquid. Saham AALI, teman-teman bisa lihat sebelumnya masih bisa rebound dari support di harga 7.350, tapi mendekati garis EMA 50 masih gagal break dan turun kembali. Karena itu saya selalu menjelaskan ke teman-teman tanpa bosan-bosannya di setiap video saya, apabila kita beli sebuah saham yang berada di bawah garis EMA 50 atau 150, selalu pertimbangkan untuk take profit apabila masih gagal break dari garis EMA 50. Apabila kita beli di daerah support dan pada saat dekat garis EMA 50 atau 150 gagal break, sebaiknya take profit dulu. Setelah itu tunggu dia break lagi baru entry, atau tunggu kembali di support untuk entry-nya. Saham ASI kemarin berusaha untuk bangkit tapi masih gagal. Saat ini masih berada tepat di support di harga 4.700. Sedangkan untuk resisten saat ini berada di sekitar harga dekat dengan 5.000 di garis EMA 50-nya. Dan memang secara tren ASI juga masih kurang bagus. Untuk ASI bisa kita lihat untuk data broker summary-nya. Ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Dan asing hari Jumat kemarin juga masuk melakukan akumulasi. Jadi masih bisa kita pantau untuk saham ASI ini. Apabila berhasil rebound dari harga 4.700, teman-teman bisa spekulatif buy, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 5.000. Tapi apabila minggu depan ASI gagal bertahan di atas harga 4.700, sebaiknya tunggu di support berikutnya di harga 4.500. Saham auto juga saat ini masih downtrend, saat ini berada tepat di support di harga 1.050, tapi trennya juga masih kurang akui. Oke, yang A udah selesai, kita coba MB. Ini saham gorengan, tidak akan saya bahas. Teman bisa lihat nggak ada volume transaksi, tiba-tiba beberapa hari terakhir ini kenaikannya sangat tinggi. INPC, mungkin ada yang teman-teman entry, ini juga saya pribadi sih anggap ini saham gorengan. Dan memang saat ini saham-saham perbankan atau bank kecil lagi banyak peminatnya, karena memang pergerakan harganya lumayan naik dan akan coba saya bahas sedikit. Teman-teman bisa lihat saat ini dia masih bertahan di atas garis EMA 150 dan kemarin sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di harga 160, sedangkan garis EMA 150 di harga 145. Jadi untuk resisten terdekat teman-teman bisa lihat saat ini di sekitar harga 185. Jadi apabila mendekati resisten ini masih gagal break, ada potensi untuk turun kembali ke harga 160. Dan saat terkonfirmasi break dari harga 185, maka target berikutnya di harga 220. Di sekitar daerah sini. Tapi ingat, saham-saham seperti ini resikonya sangat besar. Apabila teman-teman mau entry harus sangat disiplin. Breeze
ternyata terkonfirmasi gagal break dari harga 2.800 dengan support kuatnya saat ini di harga 2.500. Apabila teman-teman ikutin video saya sebelumnya tentang saham BRIX, saya lebih menyarankan apabila teman-teman mau entry tunggu di harga 2.500. Apabila menyentuh harga 2.500, BRIX masih bisa rebound, baru teman-teman entry untuk lebih amannya daripada mengejar di sekitar harga 2.800 sampai 2.700. Tapi apabila 2.500 terlewati supportnya, sebaiknya jangan entry dulu, berarti garis uptrendnya sudah patah dan ada potensi untuk turun kembali mengetes support di MA50 yang saat ini di harga 2.300. BTPS bisa kita lihat saat ini sebenarnya masih sangat downtrend. Kemarin sempat rebound sementara tapi masih mulai turun. Untuk support saat ini di harga 2.300. Saham BTPN saat ini juga masih berada di atas garis MA50 dan 150. Untuk garis MA50 di sekitar harga 2.815, sedangkan garis MA150 di sekitar harga 2.785. Untuk resisten di sekitar harga 2.900. Untuk saham BTPN saya tidak terlalu menyarankan. Lebih baik apabila teman-teman mau beli saham perbankan, cari saham perbankan lain yang lebih layak. BBKP juga banyak yang minta untuk dianalisa sebelumnya, tapi tidak pernah saya analisa karena memang saat ini masih bergerak sideways. Jadi selalu pergerakannya seperti ini, kita analisa juga sepertinya masih akan sama saja pergerakannya. Tapi bisa lihat selama bertahan di atas harga 400 seperti penjelasan saya pada video BBKP sebelumnya, ini support kuat. Selama masih bertahan di atas harga 400, ini masih bisa di hold. Tapi hati-hati apabila support di harga 400 terlewati. Dan untuk garis MA50 saat ini di harga 420. Dan selama masih gagal break, ya pasti sideways saja pergerakannya dan masih ada potensi untuk bergerak downtrend kembali. Beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 420, teman-teman bisa lihat selalu gagal break dan turun kembali ke harga supportnya di 400. BNBA teman-teman bisa lihat sebenarnya trennya sudah mulai bergerak uptrend, dan ini juga menurut saya saham yang memang saat ini sedang digoreng karena masalah bank kecil. Jadi teman-teman apabila punya saham ini harus sangat disiplin karena pergerakannya sangat fluktuatif. Untuk resisten bisa kita lihat di harga 1.700. Kemarin berusaha break dan hari Jumat terkonfirmasi gagal break dan ada potensi untuk turun kembali menuju support di harga 1.400. Jadi hati-hati untuk teman-teman punya saham ini. Selama masih bertahan di atas harga 1.400 masih bisa hold, tapi apabila support yang terlewati ada potensi untuk balik kembali ke harga garis EMA 150-nya yang saat ini berada di sekitar harga 1.060. Saham baca juga akan coba saya analisa. Teman-teman bisa lihat berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan 150. Setiap kali mau break masih gagal, dan hari Jumat kemarin masih bergerak naik mendekati garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 446. Apabila teman-teman mau entry, bisa amati saham ini karena apabila hari Senin depan berhasil break dari garis EMA 150, ada potensi untuk naik menuju resisten berikutnya atau target berikutnya di sekitar harga 500. Tapi sama, ini juga saham gorengan. Jadi teman-teman harus disiplin dan harus membatasi resiko apabila pergerakannya tidak sesuai dengan analisa. BBCA baru kemarin saya analisa, teman-teman bisa coba cek video sebelumnya. BNGA saat ini masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 150. Untuk resisten bisa teman-teman lihat di harga 1000. Pada video analisa saya tentang saham BNGA sebelumnya, saya sudah menyarankan untuk hati-hati karena harga 1000 ini merupakan resisten kuatnya. Kemarin berusaha untuk break, masih gagal, dan saat ini masih bertahan. Jadi untuk teman-teman punya saham ini, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150 yang saat ini berada di sekitar harga 945. Dan apabila mau take profit untuk trading jangka pendek, take profit apabila terlihat saat mendekati harga 1000 masih gagal break. Saham Danamon saat ini masih sideways dengan support bisa kita lihat saat ini di harga 2100. Untuk resisten masih di garis EMA 50 saat ini di harga 2270. Bisa teman-teman lihat berusaha break dari garis resistennya, gagal break, turun kembali ke support, berhasil rebound. Selalu gitu polanya karena memang masih sideways dan masih gagal break dari garis EMA 50 ini.
Tapi bisa teman-teman pantau karena apabila berhasil break dari garis EMA 50 maka pergerakan saham Danamon akan mulai menarik karena akan potensi untuk bergerak uptrend kembali. BGTG ini juga saham yang sedang digoreng. Teman-teman harus hati-hati, memang secara tren masih bagus tapi ini sudah dalam masa UMA atau pengawasan dari BI. Karena apabila masih terus bergerak naik ada potensi untuk disuspend. Jadi hati-hati untuk saham ini. Saya akan coba analisa untuk resistennya. Bisa teman-teman lihat resisten saat ini di harga 2.800. Untuk supportnya saat ini di harga 200. Resisten di harga 280 dan support di harga 240. Dan teman-teman harus hati-hati apabila baru beli di sekitar daerah sini. Karena apabila kena suspend pada saat dibuka bisa saja langsung diturunkan atau di ARB kan. Jadi hati-hati, ini saham gorengan juga. Apabila teman-teman mau entry harus sangat disiplin. BBHI saat ini sedang sideways dengan resisten bisa kita lihat di sekitar harga 2.800. Sedangkan untuk supportnya di sekitar harga 2.450. Ini juga saham yang sedang banyak diincar karena memang bank-bank yang ada rencana digital dan ada rencana ganti nama dan sebagainya. Tapi harus hati-hati karena resiko sangat besar. Ini tidak saya bahas karena memang kurang bagus. Saham Bina, ini salah satu contohnya setelah naik tinggi, kena suspend, pada saat suspend dibuka langsung diturunkan. Apabila teman-teman beli pada saat di posisi sini masih oke. Tapi apabila teman-teman baru beli pada saat mengejar di harga atas, hati-hati resiko teman-teman untuk turun akan lebih besar. Dan saat ini saham Bina masih bertahan di atas support kuatnya di harga 5.000. Hati-hati apabila harga 5.000 terlewati atau ditembus, maka saham Bina ada potensi untuk turun kembali menuju garis EMA 50-nya. Yang saat ini di sekitar harga 4.350. Untuk resisten bisa kita lihat saat ini masih di harga 5.800. Ini saham Arto, saham yang sangat fenomenal karena memang trennya masih terus bergerak naik. Dan ini juga tidak pernah saya bahas karena memang saham ini menurut saya pergerakannya masih kurang wajar. Ya, karena memang adanya sentimen positif masuknya perusahaan besar dan saat ini harganya sudah naik sangat tinggi. Jadi apabila teman-teman mau entry pun resiko sudah sangat besar. Saham Mandiri saat ini juga trennya masih kurang bagus, masih downtrend. Saat ini sudah dekat dengan support di harga 5.700. Jadi teman-teman bisa pantau apabila berhasil rebound bisa trading jangka pendek, tapi apabila support di harga 5.700 terlewati ada potensi untuk lanjut downtrendnya ke harga 5.500. Ini saham-saham bank yang menurut saya tidak menarik, tidak akan saya bahas. BABP juga teman-teman bisa lihat setelah kena suspend pada saat kenaikan tinggi, walaupun cuma 1 hari suspendnya, pada saat pembukaan langsung dibuat turun dan saat ini masih pergerakannya sebenarnya untuk tren masih oke, tapi ini juga saham yang sangat ini sedang digoreng karena masalah bank digital. Apabila teman-teman mau entry juga saran saya harus hati-hati. Untuk support saya akan bantu analisa di sekitar harga 350. Untuk resisten saat ini di harga 400. Jadi selama masih bertahan di atas harga 350 masih oke untuk di swing trade. Tapi apabila support di harga 350 ditembus, hati-hati ada potensi ke harga 300. Bank Nobu ini juga bank yang sedang digoreng. Saat ini menarik untuk dilihat karena bertahan di atas garis EMA 50 sehingga ada potensi untuk rebound. Untuk garis EMA 50 saat ini di harga 1285, sedangkan untuk resisten terdekat saat ini di harga 1450. Jadi apabila teman-teman mau entry, hati-hati karena sudah dekat dengan resistennya. Tapi secara tren dia masih oke karena masih bertahan di atas garis EMA 50. Saham BBNI
saat ini juga masih bergerak turun karena gagal break dari garis EMA 50. Untuk support kuatnya bisa kita lihat di harga 4.600. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya sabar tunggu di 4.600. Apabila dekat harga 4.600 berhasil rebound, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Dan ini terlihat double bottom, tapi pada saat gagal break, maka terkonfirmasi ini bukan double bottom karena tidak ada reversal trend. Saham BBYB yang kemarin naik tinggi ini karena memang ada rumor akuisisi. Saat ini berusaha untuk break dari harga 800. Teman bisa lihat harga 800. Apabila berhasil break, maka target berikutnya bisa ke harga 1000. Tapi ingat, ini resiko juga sangat tinggi, apalagi 2 hari terakhir ini sudah mulai bergerak naik tinggi karena rumor ini. Teman-teman harus ingat dengan pergerakan saham gudang garam. Ada rumor akan akuisisi dan lain-lain, dibuat naik, ternyata rumor itu dibantah, langsung dibuat turun di bawah harga sebelumnya dan banyak yang rugi. Jadi untuk saham-saham seperti ini, apabila teman-teman mau entry harus tahu membatasi resiko, apalagi membeli di harga atas. Ini saham bank, saat ini juga masih sideways. Masih gagal break dari harga 3.500. Untuk support saat ini di sekitar harga 3.200. Jadi untuk lebih amannya, tunggu di sekitar support atau tunggu dia break dari harga 3.500 baru teman-teman entry untuk lebih amannya. PNBS saat ini bisa teman-teman lihat masih sideways juga, tapi secara tren ini masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50. Untuk resisten teman-teman bisa lihat saat ini di sekitar harga 160. Sedangkan untuk support EMA 50 saat ini di sekitar harga 138. Jadi garis EMA 50 di harga 138, resisten di harga 160. Jadi saham ini apabila masih gagal break di harga 160, maka ada potensi untuk balik kembali ke garis EMA 50-nya. Karena memang dalam 1 bulan terakhir ini masih sideways. Saham BEX ini saya tidak akan analisa, memang saham ini menurut saya secara fundamental juga kurang bagus dan selalu kenaikannya karena rumor atau berita-berita yang sengaja dibuat untuk dinaikkan harganya, setelah itu dibuat turun kembali. BJBR teman bisa lihat kemarin berusaha untuk break dari garis EMA 50, gagal break, saat ini turun kembali menuju support di sekitar harga 1.200. Jadi apabila teman-teman mau entry untuk lebih amannya, tunggu di sekitar harga 1.200. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman baru entry, take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1.295 sampai 1.300. BJTM juga teman-teman bisa lihat saat ini juga masih sideways dan untuk tren jangka menengahnya juga masih downtrend. Untuk support saat ini di sekitar harga 680, resisten saat ini di harga 700. Jadi pergerakannya juga masih sideways. Apabila berhasil break dari harga 700, maka ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 720 sampai 725. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini di harga 730. Jadi untuk BJTM juga trennya saat ini masih kurang oke. Karena masih sideways dan memang saat ini masih bertahan di atas support kuat di harga 680. Yang sebelumnya juga masih bisa bertahan pada awal Januari 2001 kemarin. BNLI kemarin naik karena ada rumor juga, setelah rumor beritanya hilang, saat ini turun kembali. Jadi masih hati-hati apabila kita membeli saham-saham karena ada rumor atau berita. Setelah beritanya selesai, harganya akan balik kembali. Jadi saat ini masih bisa bertahan di atas garis EMA 150. Apabila berhasil rebound, teman-teman bisa coba entry, tapi saya ingat resiko lumayan besar untuk saham-saham seperti ini. Teman-teman bisa lihat gak ada transaksi atau volume transaksi kecil, tiba-tiba ada berita transaksi langsung besar, satu transaksi kecil kembali. Jadi hati-hati pergerakan saham-saham seperti ini. Karena itu saya tidak pernah menganalisa untuk saham-saham dengan pola seperti ini. Cuma karena ini screening, saya akan coba membahas sedikit karena memang saham-saham seperti ini banyak di request teman-teman.
BBRI saat ini memang trennya masih kurang bagus karena masalah right issue, tapi menurut saya masih sangat layak untuk dipantau karena setelah right issue-nya selesai atau kepastian right issue-nya sudah ada, BBRI menurut saya potensinya masih sangat bagus. Saat ini apabila support di harga 3.700 terlewati, ada potensi ke 3.500. Untuk BBRI bisa kita lihat untuk data broker summary-nya. Ini masih distribusi dan asing yang sebelumnya terus masuk melakukan akumulasi kemarin keluar. Tapi menariknya sebenarnya asing masih akumulasi. Agro kemarin juga sudah saya analisa dan hari ini berada di support di harga 2.500. Hati-hati apabila support di harga 2.500 terlewati maka garis uptrend-nya patah. Tapi apabila masih bisa bertahan dan rebound hari Senin depan, teman-teman bisa ikutan entry untuk trading jangka pendek. Saham BSMI, BSIM juga sama, ini saham-saham yang bank kecil yang lagi heboh-heboh saat ini. Jika teman-teman lihat, resisten saat ini di harga 1.200. Apabila gagal break, masih ada potensi untuk turun kembali ke support di harga 1.000. BBTN masih gagal untuk naik melewati resistennya harga 1.400, sedangkan untuk support saat ini di harga 1.300. Jadi saat ini sudah dekat dengan support di harga 1.300. Apabila gagal bertahan, ada potensi untuk balik kembali ke support di harga 1.200. Saham Victoria bisa kita lihat, ini juga saham-saham yang sedang banyak diperbincangkan karena memang saham-saham bank kecil yang sedang naik daun. Bisa kita lihat saat ini sebenarnya untuk tren masih oke karena masih bertahan di atas garis EMA 150 dan kemarin sudah berhasil rebound dan naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi support di harga 162, sedangkan garis EMA 150 di harga 155. Untuk resisten teman-teman bisa lihat saat ini di sekitar harga 185. Jadi beberapa kali berusaha naik di atas harga 185, gagal break turun kembali. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150, pertimbangkan untuk take profit apabila masih gagal break dari harga ini. Dan saat terkonfirmasi berhasil break, maka target berikutnya di harga 210. BRPT bisa teman-teman lihat ini sudah mulai bergerak uptrend kembali, tapi dengan pola ini teman-teman harus hati-hati, ada potensi untuk terkena pullback sementara. Ini memang kenaikan tinggi karena rencana akan masuk LQ45 bulan Agustus ini secara trennya mulai bergerak naik kembali. Jadi untuk teman-teman mau entry sebaiknya saran saya tunggu di sekitar harga 940. Apabila BRPT masih bertahan di atas garis EMA 150 baru teman-teman entry. Apabila ternyata gagal bertahan, sebaiknya tunggu di garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 880. Saham BES ini juga masih sangat downtrend. Saat ini support di harga 120. Apabila minggu depan gagal bertahan bisa ke harga 100. Jadi saham ini juga sebaiknya jauhin dulu karena masih sangat downtrend. Saham Bevin bisa kita lihat dia masih gagal break dari harga 1000 yang merupakan resistennya. Untuk support saat ini di harga support minor di 900, tapi support lebih kuat saat ini di harga 850. Ya, apabila teman-teman mau entry sebaiknya tunggu di sekitar harga 850. Ini saham-saham yang tidak terlalu terkenal dan pergerakannya sangat liar seperti volume-volume seperti ini. Teman-teman harus hati-hati karena saham-saham seperti ini biasanya dijaga harganya. Jadi sebaiknya jangan entry membeli saham-saham seperti ini apabila teman-teman masih pemula. Saham BIRD atau Bluebird bisa kita lihat trennya juga masih bergerak downtrend dengan support saat ini di sekitar harga 1070. Resisten di harga 1150.
Jadi masih ada potensi untuk turun mengetes support ini. Apabila support ini terlewati, ada potensi ke harga 1000. Jadi untuk saham Bluebird juga masih hati-hati karena trennya juga masih belum bagus. Ini Bull juga sama, trennya juga masih jelek, dan ini juga saham yang dijaga harganya. Jadi sebaiknya jangan entry membeli saham-saham ini, resiko akan sangat besar. Saham PTBA mulai menarik untuk diamati karena sudah berhasil break dari garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya, yang saat ini di sekitar harga 2195 atau 2190. Untuk resisten di garis EMA 150 di harga 2315. Apabila berhasil break, maka PTB akan mulai bergerak uptrend kembali dengan target terdekat di sekitar harga 2400 sampai 2500. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saya sudah mulai bisa di hold untuk tren lebih lama. Karena trennya juga sudah mulai berubah ya, dari downtrend mulai bergerak uptrend kembali. BSDE saat ini juga trennya masih kurang bagus, masih bergerak downtrend dan terlihat masih gagal break dari resisten di harga 980. Untuk support saat ini masih di harga 900. Jadi masih bergerak di antara 900 dan 980. Untuk saat ini lebih enak untuk di swing trade. Jadi beli di sekitar harga 900, take profit apabila terlihat masih gagal break di harga 980 sampai garis EMA 50 saat ini di harga 1000. Hoki, teman-teman bisa lihat kemarin berusaha untuk break dari garis EMA 50, gagal break dari garis EMA 50, turun kembali. Jadi untuk support, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 180 untuk lebih amannya, atau tunggu berhasil break dari garis EMA 50 baru ikutan entry. Ini baru sampai awal huruf C saja sudah setengah jam lebih. Sepertinya video ini tidak akan sampai ke saham Wika karena mungkin durasinya akan sangat panjang. Jadi coba kita lihat. Saya akan percepat untuk analisanya. Di KFT itu juga banyak yang beli mungkin. Saat ini bisa teman-teman lihat ini masih trennya kurang bagus dan terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 150. Untuk support saat ini bisa teman-teman lihat di sekitar harga 140. Jadi apabila teman-teman tanya, saya lebih menyarankan untuk beli saham Antam atau Inco daripada saham di KFT ini. Karena memang trennya kurang bagus dan memang banyak yang beli karena harga murah saja, tapi pergerakannya menurut saya kurang bagus. Saham Sen saat ini memang pergerakannya mulai naik karena memang saham-saham telekomunikasi saat ini juga trennya mulai bergerak naik. Teman-teman bisa lihat ini masih uptrend dan saat ini berusaha untuk break dari harga 300. Ini memang belum terkonfirmasi break, tapi apabila minggu depan terkonfirmasi break, maka berpotensi untuk naik menuju target berikutnya di harga 350. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 ini, menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena trennya juga masih bergerak uptrend. Cepin, teman-teman bisa lihat masih sideways, berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan 150, masih gagal break. Saat ini turun kembali menuju support di harga 6000. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu di harga 6000. Apabila berhasil rebound, baru teman-teman entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten yang saat ini di harga 6500. POWR, teman-teman bisa lihat trennya juga masih sangat downtrend. Untuk support saat ini masih di sekitar harga 620. Apabila support ini gagal menahan penurunan dari saham ini, ada potensi untuk turun ke harga support berikutnya di 550. Saham ini bisa teman-teman swing trade apabila berhasil rebound dari harga 620 dengan target resisten atau target take profit di sekitar harga 645 sampai 650 atau di garis EMA 50-nya. CTRA
Saat ini juga trennya mulai bergerak downtrend lagi setelah gagal break dari garis EMA 50 dan ada sentimen negatif berupa keluarnya dari LQ45 sehingga memang sentimennya masih kurang bagus dan memang masih ada potensi untuk bergerak turun. Saat ini support di harga 850, apabila support yang terlewati bisa turun lagi ke support berikutnya di harga 800. Jadi untuk saham ini sebaiknya jauhin dulu sampai ada tanda-tanda reversal trend. Oke, C menurut saya udah habis. Kita ke D. Ini teman-teman bisa lihat setelah naik tinggi kena suspend sampai sekarang nggak tahu kapan akan dibuka suspendnya kembali. Jadi hati-hati untuk saham-saham seperti ini. DOIT saat ini juga masih sideways dengan resisten bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 325. Sedangkan untuk supportnya di harga 300. Jadi DOIT masih ada potensi untuk sideways dan turun kembali mengetes support di harga 300 ini. Jadi teman-teman bisa pantau apabila masih bisa bertahan di atas harga 300, bisa swing trade, break di sekitar harga 300, take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten di harga 325 sampai 330. Di GNS, sebelumnya trennya bagus tapi masih gagal break dari harga 1500. Saat ini berada dekat dengan support di EMA 50. Dengan memang support psikologis di harga 1000. Untuk saham di GNS, apabila teman-teman mau entry sebaiknya tunggu berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry. Karena trennya akan mulai baik kembali. Tapi apabila ternyata gagal break dari garis EMA 50, sebaiknya tunggu di sekitar support berikutnya saat ini di harga 850 atau 800. Dan hati-hati berarti trennya sudah mulai kurang bagus. Apalagi garis EMA 10 bisa kita lihat mulai mengarah ke bawah. Dan untuk D, oke, D udah, kita ganti ke E biar lebih cepat. BWPT saat ini juga masih sideways dengan support di 885, sedangkan untuk resisten masih di 90. Jadi memang sideways banget, sedangkan untuk garis EMA 50 di sekitar harga 95. EKAT saat ini juga masih sideways untuk tren jangka pendek, tapi untuk tren jangka menengah masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat di harga 1415, sedangkan untuk resistennya saat ini di harga 1500. Jadi apabila teman-teman mau entry membeli saham ini, sebaiknya tunggu kembali di sekitar support di garis EMA 50. Sekarang EMTK bisa kita lihat trennya juga masih uptrend dan masih banyak sentimen positif berupa akan IPO-nya Bukalapak. Bisa kita lihat saat ini masih berusaha untuk break dari harga 2800. Sedangkan untuk support garis EMA 50 di sekitar harga 2500. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 menurut saya masih bisa di hold. Dan apabila terkonfirmasi break dari harga 2800 ada potensi ke 3000 yang merupakan resisten berikutnya. Jadi saham ini sebenarnya masih bisa di hold sampai Bukalapak mulai dijual atau diperdagangkan di bursa kita. Elsa saat ini masih bergerak downtrend dan kemarin baru saham date untuk pembagian dividennya. Dan secara trend bisa kita lihat support saat ini di sekitar harga 255 sampai 250. Untuk resisten saat ini masih di harga 280. Jadi secara trend juga masih kurang bagus. Apabila teman-teman mau entry harus lebih hati-hati karena memang belum ada sentimen positif juga untuk saham ini. Era, teman-teman bisa lihat menarik untuk dipantau lagi. Sebelumnya sempat menyentuh garis EMA 150 merupakan supportnya, masih bisa bertahan dan saat ini kembali naik di atas garis EMA 50. Untuk resisten bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 680. Yang sebelumnya juga beberapa kali berusaha ditembus saham Era masih gagal break. Saat ini mulai turun kembali. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu kembali di garis EMA 50-nya. Yang saat ini berada di sekitar harga 620.
Ini saat menyentuh atau mendekati garis EMA 50 masih bisa berhasil rebound. Bisa swing trade, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 680. F sepertinya nggak ada saham yang bagus. GJTL saat ini masih berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan 150, masih gagal break. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 780, untuk garis EMA 50 di sekitar harga 805. Tapi memang masih menarik untuk kita pantau karena apabila berhasil break dari garis EMA 50 ada potensi ke harga 870 sampai 900. Jadi paling aman beli di sekitar garis EMA 50 dan 150. Take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 870 sampai 900. Saham Garuda sudah kena suspend karena bermasalah. Untuk ini juga GMFB saat ini sedang dipantau, masih hati-hati juga apabila teman-teman punya saham ini. Saham Good saat ini juga masih bergerak sideways untuk jangka pendeknya, tapi untuk tren jangka menengah masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 dengan resisten saat ini di harga 380 dan resisten lebih kuat di harga 400. Jadi karena saat ini di tengah-tengah support dan resisten, sebaiknya tunggu di sekitar harga 360 untuk entry untuk membeli saham ini di sekitar daerah support di EMA 50. BMTR yang sebelumnya masih bertahan kuat di garis EMA 150 saat ini trennya sudah mulai kurang bagus karena sudah berada di bawah support kuatnya sehingga saat ini sudah berubah menjadi resisten di harga 270. Sedangkan untuk support saat ini di sekitar harga 260. Apabila support di harga 260 terlewati, BMTR juga akan lanjut downtrendnya. Menurut saya masih ada potensi ke harga 240 sampai 245. Jadi hati-hati apabila support ini terlewati. Gudang garam teman-teman bisa lihat sebelumnya karena ada rumor dibuat naik, setelah rumor dibantah saat ini malah turun di bawah harga terendah pada bulan Mei kemarin. Jadi hati-hati apabila kita membeli saham-saham karena rumor. HMSP juga sama, kenaikannya tidak setinggi gudang garam karena memang tidak ada rumor apa-apa, tapi memang secara sentimen masih kurang bagus dan saat ini sudah dekat dengan support psikologis di harga 1000. Apabila teman-teman mau spekulatif buy, sebaiknya tunggu di sekitar harga 1000 ini. Apabila mendekati harga 1000 terbentuk candle hijau, teman-teman bisa spekulatif buy, take profit apabila terlihat masih gagal naik di atas harga 1100. Tapi ingat, resiko akan besar karena memang saat ini masih downtrend, tapi menarik untuk kita pantau karena 1 minggu terakhir ini sudah turun terus dengan candle hitam. Jadi pasti ada potensi untuk 1-2 hari terbentuk candle hijau sehingga bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Harum bisa kita lihat secara trend sudah masih bagus tapi masih gagal break dari resisten di harga 6000. Sebelumnya juga sama, berusaha untuk break dari resisten ini, gagal break dan turun kembali. Ini juga sama, gagal break dan turun kembali. Untuk support bisa kita lihat saat ini di harga 5.700. Untuk support yang lebih bagus atau lebih kuat saat ini di sekitar harga 5.400. Jadi teman-teman bisa tentukan kapan mau entry, mau di harga 5.700 apabila berhasil rebound atau di sekitar harga 5.400. INKP saat ini juga trennya sudah mulai kurang bagus. Kemarin sudah saya analisa, teman-teman bisa lihat lagi pada video sebelumnya. Indi saat ini juga masih berusaha untuk break dari garis EMA 150. Apabila berhasil break, ada potensi ke harga 1.500. Jadi masih menarik untuk dipantau saham ini. ITMG saat ini masih bergerak sangat uptrend dan berusaha untuk naik di atas harga 17.000. Apabila minggu depan berhasil break,
ada potensi ke harga 18.000. Tapi saya lihat ada potensi untuk turun kembali ke harga di sekitar 16.000 sampai 16.500. Jadi masih ada potensi untuk pullback sementara. Seperti posisi ini, setelah naik tinggi ada pullback sementara, ini juga sama ada pullback sementara sebelum bergerak naik kembali. Saham Indofarma trennya sudah mulai jelek karena tembus garis EMA 50 dan 150. Saat ini dekat dengan support di harga 2.600. Ini masih bisa dipantau karena sudah turun lumayan dalam, plus laporan keuangan yang terbaru sudah mulai keluar dan Indofarma masih profit, sehingga teman-teman bisa trading jangka pendek pada saham ini. Ini kemarin baru saya bahas juga untuk temannya yaitu INDF. Ini ICBP juga berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan 150, gagal break dan turun kembali. Dan saat ini dekat dengan support di harga 8.000. Dan ini juga bisa kita pantau untuk tunggu di sekitar support di harga 8.000 untuk trading jangka pendek atau swing trade pada saham ini. Ini kemarin baru saya bahas, teman-teman bisa lihat lagi video sebelumnya. IMJS masih sideways dengan support di harga 280, resisten di garis EMA 50 di harga 305 dan garis EMA 150 di harga 315. Ini juga tidak menarik untuk ditradingkan karena kurang liquid. IMAS juga sama, saat ini berada dekat dengan support di harga 830 dengan resisten saat ini di sekitar harga 900. Indosat teman-teman masih bisa pantau karena saat ini masih bisa rebound dari support di harga 5.700 atau di garis EMA 150 dengan resisten saat ini di harga 6.300 atau EMA 50. Karena posisi di antara garis EMA 50 dan 150 masih bisa swing trade atau yang sudah punya saham ini di harga atas masih bisa hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini. Tapi hati-hati apabila support di EMA 150 terlewati maka akan mulai bergerak downtrend. Saham Sido kemarin juga berusaha bahas dan terlihat masih gagal break dari harga 800, sempat turun menyentuh garis EMA 150 yang merupakan support kuatnya dan masih bisa berhasil rebound. Jadi apabila teman-teman kemarin sempat membeli di sekitar garis EMA 150 itu akan bagus. Karena saat ini dia balik kembali ke resisten di harga 800. Samut bisa teman-teman lihat saat ini masih kesulitan untuk break dari harga 800. Dan ini juga harga 800 merupakan target take profit pada video analisa sebelumnya. Karena bisa kita lihat harga 800 beberapa kali masih gagal ditembus oleh Samwood. Jadi apabila teman-teman baru mau entry, apabila minggu depan berhasil break dari harga 800, teman-teman bisa ikutan entry atau tunggu kembali di harga 750 yang merupakan support saat ini atau di garis EMA 50-nya. Saham IRA secara tren dia lebih bagus daripada saham farmasi seperti KF atau INAF karena masih bisa bertahan di atas garis EMA 50. Tapi untuk resisten bisa kita lihat masih di harga 2100. Untuk support saat ini di harga 1870. Jadi memang dia masih sideways, tapi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150 menurut saya masih bisa di hold. Saham JPFA juga sama seperti saham Cepin, trennya sudah mulai jelek karena sudah mulai bergerak downtrend. Sebelumnya sempat berusaha untuk break dari garis EMA 150 masih gagal. Saat ini sudah dekat dengan harga support di 1.500. Apabila teman-teman mau trading jangka pendek bisa amati saham ini. Apabila berhasil rebound dari harga 1.500 bisa entry, take profit apabila terlihat masih gagal naik di atas harga 1.650. Tapi masih hati-hati, ini juga masih downtrend. JSMR, teman-teman bisa lihat berusaha untuk break dari garis EMA 150 gagal break, turun mendekati garis EMA 50 masih bisa bertahan. Jadi menarik juga untuk diamati. Dan sebelumnya juga telah saya analisa saham ini. Apabila teman-teman baru mau entry minggu depan, sebaiknya entry apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 150 ini, yang saat ini berada di sekitar harga 3.980 sampai 4.000. Ini JAST, ini juga sebenarnya saham gorengan yang kemarin juga banyak mintain tolong dianalisa.
Secara grafik memang sahamnya sudah mulai bagus karena berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Tapi saat ini masih berusaha untuk naik di atas harga 200. Jadi apabila teman-teman pingin entry, bisa entry apabila minggu depan berhasil naik di atas harga 200. Jadi buy on breakout. Tapi apabila gagal break, sebaiknya tunggu kembali di support di EMA 150 yang saat ini di harga 175. Tapi ingat, ini menurut saya juga saham sedang digoreng karena sebelumnya bisa teman-teman lihat volume transaksinya kecil, dan karena memang saham-saham sekarang second liner, third liner lagi banyak peminatnya, saham-saham ini yang saat ini sedang dibuat naik. Jadi apabila teman-teman mau entry harus sangat disiplin. Oke. KLBF bisa kita lihat trennya juga masih downtrend dengan support di harga 1300 saat ini telah terlewati. Memang belum terkonfirmasi break, tapi apabila terkonfirmasi break ada potensi ke harga 1200. Jadi hati-hati juga untuk saham KLBF ini. Zinc sudah mulai bagus trennya, tapi saat ini masih berusaha untuk naik di resisten harga 155. Apabila berhasil break ada potensi ke harga 170. Jadi bisa teman-teman pantau apabila gagal break, tunggu kembali di garis EMA 50 atau 150 yang saat ini di sekitar harga 145 sampai 147. KF juga sama seperti saham Inaf, trennya sudah mulai jelek karena gagal bertahan di atas garis EMA 150 dan EMA 50, dan untuk support terdekat saat ini di harga 2600. Saham keras sebelumnya karena ada sentimen positif laporan keuangan berusaha untuk naik, tapi teman-teman lihat masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150, sekarang balik kembali mendekati support di harga 470. Ini saham Kren atau saham Kresna beberapa hari terakhir ini mulai dibuat naik, tapi harus hati-hati karena teman-teman tahu sekuritas Kresna sudah mulai ditutup oleh BI. Jadi jangan sampai kasus seperti saham Tele kejadian pada teman-teman. Jadi teman-teman mau entry silakan saja karena memang saat ini sedang digoreng buat naik. Tapi jangan sampai teman-teman sudah punya saham ini dan saham ini disuspend atau malah di listing. Jadi hati-hati apabila teman-teman mau beli saham-saham seperti ini. Saham ABA juga memang beberapa hari ini lagi banyak peminatnya. Tapi hati-hati, saat ini beberapa kali break dari resisten 600 gagal break. Apabila berhasil break ada potensi ke 700 sampai 800. Tapi kenaikan saat ini sudah sangat tinggi. Sehingga apabila teman-teman baru mengejar saham ini, hati-hati akan terkena ARB. Ini juga Mari, saham sedang naik daun juga, salah satu bagian daripada saham ABA tadi. Saat ini berusaha untuk naik di atas harga 480 sampai 500. Jadi sebenarnya resisten kuatnya di 500. Untuk lebih amannya untuk saham hari ini sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 400 sampai 420. Jadi tunggu dia terkena pullback dulu karena saat ini masih gagal break di harga 500. Apabila turun mendekati daerah posisi ini mulai berhasil rebound, teman-teman entry itu akan lebih aman. Tapi sama, saham ini memang pergerakannya secara grafik bagus, tapi hati-hati bisa saja dibuat turun kembali. Saham Main saat ini juga masih sideways, masih gagal break dari harga 730, tapi saat ini masih bertahan di atas support di harga 700. Dan secara tren dia lebih bagus daripada JPFA maupun saham CP, dan saat ini trennya mulai bergerak downtrend kembali. Saham Mayora gagal bertahan di atas support di harga 2200 atau saat ini berada tepat di supportnya. Hati-hati apabila supportnya terlewati bisa ke harga 2000. Medco saat ini berada di bawah support di harga 500. Dan teman-teman menurut saya masih bisa pantau saham ini walaupun kemarin turun lumayan dalam, tapi selama 1 bulan terakhir ini Medco sudah turun sangat dalam.
Jadi ada potensi untuk rebound sementara, apalagi saat ini berada tepat di support di harga 500 yang merupakan support psikologis. Dan sebaiknya entry apabila berhasil rebound dari harga 500 ini. Apabila gagal bertahan atau rebound dari support ini, sebaiknya jangan entry dulu. Tapi ini bisa jadi masukan untuk watchlist dan trading jangka pendek. MNCN juga trennya masih sangat downtrend. Saat ini juga berada tepat di support di harga 800. Jadi bisa teman-teman pantau juga apabila berhasil rebound di harga 800. Bisa ikutan entry untuk trading jangka pendek, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 850. Tapi ingat, entry apabila berhasil rebound dari harga 800 ini. BHIT sama seperti BABP juga sedang digoreng sebelumnya yang naik tinggi setelah kena suspend turun kembali. Saat ini memang masih bertahan di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 82 sampai 83. Tapi apabila teman-teman entry membeli saham seperti ini juga harus sangat disiplin. Untuk resisten bisa kita lihat di sekitar harga 95 sampai 100. Saham mitra keluarga atau Samika bisa teman-teman lihat saat ini masih bertahan di atas support di harga 2.500. Apabila teman-teman ikutin analisa saya tentang saham ini, saya waktu itu menyarankan untuk coba tunggu di sekitar harga 2.500 karena sebelumnya juga ini merupakan support kuat dan Samika sebelumnya juga masih terus diakumulasi asing sehingga menarik untuk dipantau. Bisa teman-teman lihat sebelumnya juga terus diakumulasi asing. Tapi Jumat kemarin sudah mulai keluar, jadi teman-teman sudah harus hati-hati. Apabila teman-teman kemarin berhasil membeli di sekitar harga 2.500. Saham roti kemarin naik karena ada berita akan buyback. Ternyata setelah berita ini langsung dibuat turun kembali. Hati-hati seperti saham-saham ini memang jarang saya bahas karena dari lihat ada volume saja ini sangat gampang digoreng. Jadi susah dianalisa. TKIP pergerakannya hampir sama dengan INKP, saat ini berada di bawah support di harga 7.000. Apabila terkonfirmasi break bisa lanjut ke harga 6.000 untuk saham TKIP ini karena memang trennya masih sangat downtrend. Pewon saat ini juga masih balik kembali ke support di harga 400. Bisa teman-teman pantau untuk trading jangka pendek karena 1 minggu terakhir ini sudah turun lumayan dalam. Tapi hati-hati, secara tren ini masih downtrend dan untuk sektor properti belum ada sentimen positif. Jadi memang kemungkinan untuk reversal trend masih kecil karena belum ada berita bagus pada saham-saham properti. PTRO saat ini masih berusaha untuk break dari garis EMA 50. Tapi menurut saya saham ini juga layak untuk kita pantau. Pertama karena laporan keuangan terbaru juga masih bagus. Plus saat ini berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan 150. Apabila terkonfirmasi break, memang masih ada resisten psikologis di harga 2000. Tapi menarik untuk dipantau apabila garis EMA 50 dan 150 sudah berubah menjadi supportnya. Karena ada potensi untuk sideways dan uptrend kembali. Dengan target terdekat di 2000 sampai 2200 untuk tren yang lebih lamanya. Pegas kemarin baru saya bahas, teman-teman bisa coba analisa kembali atau lihat video sebelumnya. Ini PTPP juga trennya masih jelek, ini masih downtrend dengan support saat ini di sekitar harga 830. Ini juga konstruksi saat ini juga menurut saya belum layak untuk entry karena memang belum ada sentimen positif. LSIP teman-teman bisa lihat masih berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan 150, masih gagal break. Apabila masih gagal break masih ada potensi untuk balik kembali ke harga 1000 sampai 1050. Oke, terakhir sampai S saja menurut saya. Untuk yang R, Samras saat ini juga masih sideways dengan resisten bisa kita lihat saat ini masih di harga 650, sedangkan untuk support saat ini di harga 580.
Jadi apabila masih gagal break dari harga 650, masih ada potensi untuk balik kembali ke harga 580. Oke. Jadi terakhir saya akan bahas apa S saja untuk saat ini. Saham SIM sama seperti LSIP masih berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan 150. Tapi saat ini teman-teman bisa pantau karena garis EMA 50 dan 150 berdempetan, apabila berhasil break maka ini akan sangat uptrend. Jadi untuk garis EMA 50 saat ini di harga 460, garis EMA 150 di harga 455. Jadi apabila berhasil break ada potensi ke 500 sampai 530. Ini ada potensi ke sini. Tapi saran saya beli apabila terkonfirmasi break. Apabila gagal break sebaiknya jangan entry dulu. Saham SIM bisa teman-teman lihat masih gagal break dari harga 700. Saat ini sudah balik kembali ke support yang saat ini di harga 640 sampai 630. Jadi mau lebih amannya apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu di harga 630 atau di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 605. Tapi secara tren ini sebenarnya masih oke, karena untuk tren jangka menengah dia masih uptrend. Cleo masih gagal break dari resisten di harga 500. Saat ini balik kembali mengetes support di EMA 50. Hati-hati apabila support di EMA 50 gagal menahan penurunan dari saham Cleo bisa balik kembali ke harga 430 sampai 400. SSMS bisa teman-teman lihat sebelumnya masih bisa bertahan di atas garis EMA 50, saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Jadi secara tren sudah mulai kurang bagus kembali. Jadi hati-hati apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini. SMGR juga trennya masih sangat downtrend dan saat ini sudah berada tepat di support di harga 7.700. Jadi masih ada potensi untuk break dari support ini dan turun kembali ke harga 7.500. SIP berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150, teman-teman bisa lihat gagal break dan turun kembali dengan support saat ini di harga 600. Jadi teman-teman apabila mau swing trade atau trading jangka pendek bisa amati saham SIP di sekitar harga 600, tapi ingat ini resiko juga lumayan besar karena saham SIP juga sangat gampang digoreng. Saham Silo mulai bergerak turun di bawah garis EMA 50, saya lihat masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 8.000. Sedangkan support EMA 150 di harga 7.335. Friend yang beberapa hari terakhir ini juga pergerakannya mulai bergerak naik karena memang ada sentimen positif. Jika kita lihat saat ini berada tepat di resisten di harga 150. Apabila berhasil break di harga 150, menurut saya masih bisa ke harga 170 sampai 180. Saham Soci kemarin sempat naik tinggi, tapi teman-teman bisa lihat masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150. Apabila minggu depan masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150 ini, akan balik kembali ke harga 180. Jadi resisten saat ini tepat di harga 200, sedangkan support di harga 180. Teman-teman masih bisa pantau saham ini, apabila minggu depan bisa naik kembali di atas harga 200, ini masih layak untuk entry karena trennya akan mulai bergerak uptrend kembali. SMRA, saham-saham properti juga masih jelek, jadi menurut saya tidak layak untuk entry dulu. SMA saat ini juga masih sangat uptrend, tapi masih berusaha untuk break dari harga 2.300. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ini, hold saja selama masih bisa bertahan di atas harga 2.000. Karena apabila minggu depan terkonfirmasi break dari harga 2.300, bisa ke harga 2.500. Saham ESA, teman-teman bisa lihat berusaha untuk naik di atas harga 500, gagal break dan mulai turun kembali. Untuk support saat ini di harga 430. Apabila support ini gagal menahan penurunan dengan saham ESA, maka ESA akan mulai bergerak downtrend untuk jangka pendek.
Walaupun secara tren untuk jangka menengah masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman mau entry membeli saham ini bisa coba bertahan atau coba lihat ESA bisa bertahan di atas harga 430 atau enggak. Apabila bisa bertahan, masih bisa entry untuk trading jangka pendek dengan target take profit di sekitar harga 480 sampai 500. Jadi menurut saya untuk video kali ini saya akan coba bahas sampai huruf S. Jadi semoga teman-teman yang sudah menonton video ini bisa analisa kembali untuk lebih lengkapnya, karena memang saat ini tidak ada broker summary. Coba kombinasi dengan broker summary untuk lebih pasti atau lebih yakin bagaimana pergerakannya. Dan untuk teman-teman yang mungkin sahamnya belum bisa dibahas untuk di video hari ini, coba pelajari bagaimana cara menganalisa supaya teman-teman bisa analisa kembali saham-saham yang sudah teman-teman punya yang tidak sempat dibahas hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.